ataupun musyawarah rutin ya, keluarga penerima manfaat ataupun KPM dari program PKH. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umat yang mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Amin. Bapak dan ibu-ibu dan ibu-ibu lagi, soalnya banyaknya ibu-ibunya ini. Nah ini saya juga agak bingung disuruh memberikan motivasi ya. Ya intinya mah sebelum itu ini karena saya baru kurang lebih 3 bulan ibu-ibu menjadi golongan tangkeban ataupun kepala dusun. Saya menggantikan Bapak Saiful Rohman yang kebetulan dipindah tugaskan ke Kasih Kesejahteraan atau yang sering dikenal Ekbang gitu. Nah, nama saya Nur Fatah. Ya, ingat ya, ini kayak ya. Kadang-kadang suka osok kependak, osok panggih ya kan. Sokan ketemu tapi orang paham siapa jenenge siapa Nur Fatah. Nah, alamatnya di RT 32 gitu, di Terbis di Jalan Kuwu Jajak Kawetan gitu. Bayan Kuwu Jajak Kawetan mentok sancan sawah eta aya bumi pokoknya komplek gitulah gitu. Pak itu Ibu Yanti Nah, itu pokoknya mah itu alamatnya di situ. Saya warga RT 32. Nah, sebelum jauh ke pembahasan selanjutnya, yang paling penting saya memohon doa restu kepada Bapak dan Ibu dan ibu-ibu yang lain agar bagaimanapun saya selaku walaupun saya sebagai orang yang diamanahi menjadi kepala dusun, tetap saya tidak bisa lepas dari restu Bapak Ibu semuanya. Walaupun kemarin saya bukan hasil dari pemilu. Biasanya kalau pemilu kan silaturahmi ke semua warga, ke toko-toko mohon restu dukungannya dan coblosannya kan gitu. Jadi amplop kan gitu kan. Ayeuna mah ada hasil seleksi. Jadi setelah seleksi tanggung jawab saya itu yang harus hadir dan menemui ibu-ibu sekalian di setiap pertemuan dan di setiap kesempatan untuk memperkenalkan dan memohon doa restu. Semoga ketika saya menjalankan tugas ini bisa istiqomah dan bisa membawa amanah dan membawa kemajuan untuk Tangkeban pada khususnya umumnya Desa Purwadadi. Terima kasih atas doanya Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya terkait PKH. Jadi kemarin sebelum saya hadir di sini, kemarin saya sudah sempat ngobrol sama Pak Indra masalah PKH dan sebagainya. Memang yang pertama saya selaku kepala dusun ataupun golongan mendukung sekali ketika keluarga penerima manfaat ini, istilah kasar itu tidak hanya mohon maaf menerima bantuan, tapi harus ada pemberdayaannya kan begitu. Artinya ini kan judulnya saja program keluarga harapan ya kan. Keluarga yang diharapkan itu bisa maju gitu, bukan keluarga yang selalu berharap-harap setiap bulan sekali kan begitu atau 3 bulan sekali bantuan gitu. Tapi bagaimana Bapak Ibu ataupun KPM yang ada di sini ataupun para penerima manfaat ini dengan adanya stimulasi ataupun bantuan dari pemerintah ini bisa menjadi pelecut ataupun pemacu ibu-ibu bapak sekalian untuk bisa lebih maju baik secara kesejahteraan sosial dan ataupun secara ekonomi dan sebagainya gitu. Artinya taraf hidupnya itu bisa meningkat gitu Bapak Ibu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bapak Indra terkait adanya program apa ya Pak? Pokoknya bagaimana menanam di lingkungan masing-masing gitu ya Pak. Rencananya guru Masagi ya. Guyub rukun menanam sayuran untuk asupan gizi. Itu saya sangat mendukung sekali Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Jadi kita rasakan bersama ketika tahun baru lah misalnya. Tiba-tiba harga cabai itu mirip-mirip harga daging sapi kan begitu. Ini makan cabai kok rasanya kayak masako bau sapi kan gitu. Karena mahalnya itu sama dengan
daging sapi. Karena sabar Bu mahal teh. Nah, 100 lebih. Nah, tapi ketika ibu-ibu ataupun bapak di halaman rumahnya ada 3 saja misalnya pohon cabai yang sudah berbuah, insya Allah tidak akan panik ketika terjadi kenaikan harga. Nah, itu kalau itu tantangan saya juga nanam beberapa kali, ya kan, banyak mati dan sebagainya. Tapi kalau memang diseriusin, insya Allah ini menjadi solusi untuk kita bersama. Bahkan saya sempat ngobrol sama Pak Indra, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dapur kita, khususnya di bidang perbumbuan dan sayur mayur, itu tidak harus beli. Dengan cara seperti apa? Kita misalnya di absen nih, hari Senin sukanya nyayur apa? Misalnya sayur kangkung, Selasa bayam, Rabu kacang panjang, sampai 7 hari. Nah, itu yang disukai oleh kita gitu kan. Kita upayakan itu menanam kan begitu. Ya yang mampu-mampu saja lah gitu. Misalnya kalau kangkung kan gampang kan gitu. Bayam gampang, mungkin kalau kayak pare kacang panjang agak susah ya, cari yang gampang. Gandul ataupun gedang itu gampang. Pokoknya 7 hari sayuran yang berbeda dan 7 hari bumbu yang berbeda, mulai dari cabai, lada, jahe, kunir, semuanya kan bisa ditanam. Karena yang saya amati itu yang susah ditanam di Tangkeban itu kan hanya bawang putih, bawang merah, sama engkol, wortel meren kan itu. Ini kan 4 ini kebutuhan pokok, wortel sama engkol untuk bikin bakwan. Ini nggak mau harus beli, ya minimal yang lain nggak beli walaupun ini harus beli. Bawang merah, bawang putih mau nggak mau harus beli. Minimal kita hanya bisa belanja untuk kebutuhan ini kan begitu. Yang lain kita bisa tanam sendiri. Nah, mulai dari forum ini, ayo kita sama-sama. Pokoknya nggak perlu istilahnya menunggu-nunggu bantuan ataupun seperti apa. Kita ngumpul di sini, kita sepakat, ayo kita tanam. Di rumah adanya bini apa kita tanam kan begitu kira-kira. Mungkin itu istilahnya ya bukan motivasi tapi juga keinginan saya dan harapan saya untuk kita bisa bersama-sama maju menjadi keluarga yang diharapkan bisa naik taraf hidupnya. Sekian dari saya untuk pembukaan awal hingga akhir, banyak kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang diberikan oleh Bapak Indra. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.